Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari bab 13 yaitu tentang permodelan simulasi. Anggota kami terdiri dari Tiffany Jyoti Salsabila, Isbilia Safira, Putri Marta Sikamunte, Dewi Puspitasari, dan Aisyah Rizkianti. Simulasi adalah salah satu alat analisis kuantitatif yang paling banyak digunakan. Berbagai survei dari perusahaan Amerika Serikat terbesar mengungkapkan bahwa lebih dari setengah menggunakan simulasi dalam perencanaan perusahaan. Menggunakan simulasi: 1. Mendefinisikan masalah. 2. Memperkenalkan variabel yang terkait dengan masalah tersebut. 3. Membangun model simulasi. 4. Mengatur kemungkinan tindakan untuk pengujian. 5. Menjalankan simulasi percobaan. 6. Mempertimbangkan hasil atau memungkinkan memutuskan untuk memodifikasi model atau mengubah input data. Dan yang terakhir, memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Keuntungan simulasi: 1. Ini relatif mudah dan fleksibel dan dapat digunakan untuk membandingkan banyak skenario yang berbeda secara berdampingan. 2. Kemajuan terbaru dalam perangkat lunak membuat beberapa model simulasi sangat mudah untuk dikembangkan. 3. Dapat digunakan untuk menganalisis situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan model analisis kuantitatif konvensional. Kerugian simulasi: 1. Model simulasi yang baik untuk situasi yang kompleks bisa sangat mahal. Seringkali proses yang panjang dan rumit untuk mengembangkan model. 2. Simulasi tidak menghasilkan solusi optimal untuk masalah seperti halnya teknik analisis kuantitatif lainnya seperti kuantitas pesanan ekonomi. Pemrograman linier atau PERT ini adalah pendekatan coba-coba yang dapat menghasilkan solusi yang berbeda dalam proses yang berulang. 4. Simulasi memungkinkan jenis pertanyaan bagaimana jika manajer ingin tahu sebelumnya opsi yang menarik. Dengan komputer, seorang manajer dapat mencoba beberapa keputusan kebijakan dalam hitungan menit. Dan yang terakhir adalah simulasi memungkinkan kita untuk mempelajari efek interaktif dari masing-masing komponen atau variabel untuk menentukan mana yang penting. Yang selanjutnya ialah simulasi Monte Carlo. Ide dasar di simulasi Monte Carlo adalah untuk menghasilkan nilai untuk variabel yang membentuk model yang sedang dipelajari. Ada banyak variabel dalam sistem dunia nyata yang sifatnya probabilistik dan yang mungkin ingin kita simulasikan. Contohnya seperti permintaan inventaris setiap hari atau setiap minggu, waktu tunggu untuk pesanan inventaris tiba, waktu antara kerusakan mesin, dan lain-lain. Beberapa variabel ini, seperti permintaan harian dan jumlah karyawan yang absen, bersifat diskrit dan harus dinilai bilangan bulat. Misalnya permintaan harian bisa 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Tetapi permintaan harian tidak dapat 4,7362 atau nilai non-integer lainnya. Lalu ada 5 langkah simulasi dari Monte Carlo. Yang pertama, menetapkan distribusi probabilistik untuk variabel input penting. Probabilistik atau frekuensi relatif untuk setiap hasil yang mungkin dari suatu variabel ditemukan dengan berbagai frekuensi pengamatan dengan jumlah total pengamatan. Jika dilihat dari tabel di bawah, kami mengasumsikan bahwa tingkat permintaan masa lalu akan berlaku di masa mendatang dengan membagi setiap frekuensi permintaan dengan total permintaan. Lalu yang kedua, probabilitas kumulatif adalah probabilitas bahwa suatu variabel atau permintaan akan kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Lalu yang ketiga, mengatur interval nomor acak. Angka acak adalah serangkaian digit yang telah dipilih oleh proses yang sepenuhnya acak. Jika ada kemungkinan 5% bahwa permintaan untuk suatu produk adalah 0 unit per hari, kami ingin 5% dari angka acak yang tersedia sesuai dengan permintaan 0 unit. Lalu selanjutnya yang keempat, menghasilkan bilangan acak. Angka acak dapat dihasilkan untuk masalah simulasi dalam beberapa cara. Jika masalahnya sangat besar dan proses yang sedang dipelajari melibatkan ribuan percobaan simulasi, program komputer tersedia untuk menghasilkan angka acak yang diperlukan. Lalu kalau yang kelima, mensimulasikan eksperimen. Dapat mensimulasikan hasil percobaan dengan hanya memilih angka acak dari langkah sebelumnya. Jika simulasi ini diulang ratusan atau ribuan kali, kemungkinan besar rata-rata disimulasikan permintaan hampir sama dengan diharapkan. Yang terakhir ialah menggunakan QM untuk Windows Simulation. Masukan untuk model ini adalah mungkin nilai untuk variabel jumlah percobaan yang akan dihasilkan dan frekuensi terkait atau probabilitas untuk setiap nilai. Jika frekuensi dimasukkan, QM untuk Windows akan menghitung probabilitas serta probabilitas kumulatif. Baiklah, selanjutnya simulasi dan analisis persediaan. Simulasi berguna ketika permintaan dan lead time adalah probabilitas. Namun, dalam banyak situasi, persediaan dunia nyata, permintaan dan waktu mengerjakan adalah variabel, dan analisis akurat menjadi sangat sulit untuk ditangani dengan cara apapun dari simulasi. Nah, pada bagian ini, kami menyajikan masalah persediaan dengan dua variabel keputusan dan dua probabilistik komponen, yaitu Simkin Hardware Store, yang mana Mark Simkin, pemilik dan manajer umum Simkin Hardware, ingin menemukan kebijakan persediaan yang baik
dan murah untuk suatu produk tertentu, yaitu bor listrik model AC. Karena kompleksitas situasi ini, ia telah menemukan untuk menggunakan simulasi untuk membantu dengan ini. Langkah pertama dalam proses simulasi yang terlihat adalah mendefinisikan masalahnya. Simkin menetapkan ini untuk menemukan kebijakan inventaris yang baik untuk bor listrik. Pada langkah kedua dari proses ini, Simkin mengidentifikasi dua jenis variabel, yang mana input yang dapat dikontrol dan tidak terkendali. Input yang dapat dikontrol atau variabel keputusan adalah jumlah pemesanan dan titik pemesanan ulang. Simkin harus menentukan nilai-nilai yang ingin dipertimbangkan. Pada variabel penting lainnya adalah input yang tidak dapat dikendalikan, permintaan harian yang difluktuasi, dan waktu tunggu variabel. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan nilai-nilai untuk kedua hal ini. Langkah ketiga dalam proses ini yaitu simulasi adalah mengembangkan model simulasi. Diagram alir atau diagram alur sangat membantu dan prosedur pengkodaan logis untuk pemrograman proses simulasi ini. Pada tabel 13.6, probabilities and random number interval for daily edge Darling diamond, di mana terdapat pada kolom pertama yaitu diamond for edge Darling, pada kolom kedua ada frekuensi untuk harinya, yang ketiga ada probabilitas, yang keempat ada kumulatif probabilitas, dan kolom yang kelima ada interval of random number. Lalu pada tabel 13.7 tentang probabilitas and random number interval for roll their lead time, yaitu pada kolom pertama ada lead time, ada yang kedua ada frekuensi untuk orderannya, yang ketiga ada probabilitas, yang keempat kumulatif probabilitas, lalu yang kelima ada random number interval. Lalu pada tabel 13.8 yang mana Simkin hardware first inventory simulasi, yaitu untuk kolom pertama itu untuk harinya, yang kedua unit receive, yang ketiga beginning inventory, yang keempat random number, yang kelima demand, yang keenam ending inventory, yang ketujuh lost seller, lalu kolom ke-8 ada order, yang ke-9 ada random number, lalu pada kolom ke-10 ada lead time. Nah, yang pertama, mulailah setiap hari disimulasikan dengan memeriksa apakah inventaris yang dipesan baru saja tiba pada kolom kedua. Jika iya, maka tambahkan inventaris saat ini di kolom ketiga dengan jumlah yang dipesan 10 unit dalam hari ini. Lalu yang kedua, hasilkan permintaan harian dari distribusi probabilitas permintaan pada tabel 13.6 dengan memilih nomor acak. Acak angka ini dicatat pada kolom 4, simulasi permintaan dicatat di kolom 5. Lalu yang ketiga, hitunglah persediaan akhir setiap hari dan catat di kolom 6. Mengakhiri persediaan sama dengan persediaan awal dikurangi permintaan. Jika inventaris di tangan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan hari ini, penuhilah sebanyak mungkin dan catat jumlah penjualan yang hilang pada kolom 7. Lalu yang keempat, tentukan apakah persediaan hari ini telah mencapai titik pemesanan ulang pada 5 unit. Jika sudah dan jika tidak ada pemesanan luar biasa, lakukan pemesanan pada kolom 8. Waktu tunggu untuk pemesanan baru disimulasikan terlebih dahulu, memilih nomor acak dari tabel 13.4 dan mencatatnya di kolom 9. Nah, kita bisa melanjutkan ke string yang sama di tabel nomor acak yang kita gunakan untuk menghasilkan angka untuk variabel permintaan. Akhirnya, kami mengubah angka acak ini menjadi lead time dengan menggunakan set distribusi pada tabel 13.7. Lalu selanjutnya ada simulasi masalah antrian. Antrian ini suatu garis tunggu dari Simulasi masalah antrian. Antrian ialah suatu garis tunggu dari pelanggan atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Suatu area penting dari aplikasi simulasi telah dalam analisis masalah garis tunggu. Seperti disebutkan sebelumnya, asumsi diperlukan untuk menyelesaikan masalah antrian secara analitis cukup ketat. Untuk sebagian besar sistem antrian yang realistis, simulasi mungkin sebenarnya satu-satunya pendekatan tersedia. Bagian ini menggambarkan simulasi di dermaga, bongkar besar, dan antrian terkait. Contoh, suatu antrian merupakan formasi baris-baris penungguan dari pelanggan atau satuan yang memerlukan pelayanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas pelayanan atau server. Peristiwa antrian merupakan fenomena yang biasa terjadi bila kebutuhan akan pelayanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan.
sehingga pelanggan yang tiba tidak dapat segera mendapat pelayanan dan membentuk suatu formasi baris-baris penungguan. Jika kita menambah fasilitas pelayanan atau server, maka akan ada biaya tambahan. Dan jika fasilitas pelayanannya kurang, maka akan ada potensi pelanggan yang hilang. Dalam sistem antrian, kasus di bawah dapat digambarkan sebagai model sistem antrian multi-channel single phase dengan disiplin pelayanan first come first serve atau FCFS atau first in first out atau FIFO. Artinya lebih dulu datang, lebih dulu dilayani. Bisa dilihat pada bagian di bawah ini. Input masuk dalam antrian dan dibagi menjadi 3 server sehingga menghasilkan suatu output. Inspektur mungkin akan tertarik pada setidaknya 3 informasi penting yang berguna. Average number of barges delayed to the next day, 20 delays divided 15 days will be result with 1.33 barges delayed per day. Average number of nightly arrivals, 41 arrivals divided 15 days will have a result 2.73 arrivals. Average number of barges unloaded each day will have 39 unloadings divided 15 days and will have the result 2.60 unloading. Ketika data ini dianalisis dalam konteks biaya keterlambatan, biaya tenaga kerja menganggur, dan biaya mempekerjakan kru pembongkaran tambahan, akan mungkin bagi pengawas dermaga dan pengontrol pelabuhan untuk membuat keputusan penempatan staf yang lebih baik. Mereka bahkan dapat memilih untuk meniru proses dengan asumsi tingkat bongkar yang berbeda yang akan sesuai dengan peningkatan ukuran kru. Meskipun simulasi adalah alat yang tidak dapat menjamin solusi optimal untuk masalah seperti ini dapat membantu dalam menciptakan kembali suatu proses dan mengidentifikasi alternatif keputusan yang baik. Selanjutnya, model simulasi untuk kebijakan pemeliharaan. Simulasi adalah teknik berharga untuk menganalisis berbagai kebijakan pemeliharaan sebelum benar-benar mengimplementasikannya. Perusahaan dapat memutuskan apakah akan menambah lebih banyak staf pemeliharaan berdasarkan biaya waktu henti alat berat, dan biaya tenaga kerja tambahan. Itu dapat mensimulasikan penggantian bagian yang belum namun gagal, dalam mengeksplorasi cara untuk mencegah kerusakan di masa depan. Banyak perusahaan menggunakan komputerisasi model simulasi untuk memutuskan apakah dan kapan harus mematikan seluruh pabrik untuk kegiatan pemeliharaan. Bagian ini memberikan contoh nilai simulasi dalam menetapkan kebijakan perawatan. Selanjutnya ada model simulasi untuk kebijakan pemeliharaan. Yang pertama ada simulasi adalah teknik berharga untuk menganalisis berbagai kebijakan pemeliharaan sebelum benar-benar mengimplementasikannya. Yang kedua, perusahaan dapat memutuskan apakah akan menambah lebih banyak staf pemeliharaan berdasarkan biaya waktu henti alat berat dan biaya tenaga kerja tambahan. Itu dapat mensimulasikan penggantian bagian yang belum namun gagal mengeksplorasi cara untuk mencegah kerusakan di masa depan. Yang ketiga, banyak perusahaan menggunakan konspirasi model simulasi untuk memutuskan apakah, kapan, dan mematikan seluruh pabrik untuk kegiatan pemeliharaan. Selanjutnya ada masalah simulasi lainnya. Simulasi adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Seperti yang telah kita lihat di bagian awal bab ini, akan aplikasi berlimpah karena kita tidak dibatasi oleh asumsi dalam beberapa model matematika yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Di bagian ini kami akan melihat beberapa masalah yang berkaitan dengan simulasi. Selanjutnya ada 2 jenis model simulasi lainnya. Model sering dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, metode Monte Carlo yang baru saja dibahas menggunakan konsep distribusi probabilitas dan angka acak untuk mengevaluasi respon sistem terhadap berbagai kebijakan. Selanjutnya ada simulasi sistem. Simulasi sistem serupa dengan permainan bisnis karena memungkinkan pengguna untuk menguji berbagai kebijakan dan keputusan manajerial untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap lingkungan operasi. Variasi simulasi ini memodelkan dinamika secara sistem besar. Sistem ini seperti meliputi operasi perusahaan, 4 ekonomi, nasional, rumah sakit, atau sistem pemerintahan kota. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Dalam mengembangkan model simulasi, penting bahwa model tersebut diperiksa untuk melihat bahwa itu berfungsi dengan baik dan memberikan representasi yang baik dari situasi dunia nyata. Proses verifikasi melibatkan menentukan bahwa model komputer konsisten secara internal dan mengikuti logika dan model konseptual. Selanjutnya ada peran komputer dalam simulasi. Kami menyadari bahwa komputer sangat penting dalam mensimulasikan tugas yang kompleks. Mereka dapat menghasilkan angka acak, mensimulasikan ribuan periode waktu dalam hitungan detik atau menit, dan menyediakan manajemen dengan laporan yang membuat pengambilan keputusan lebih awal. Faktanya pendekatan komputer lebih hampir merupakan keharusan bagi kita untuk menarik kesimpulan yang valid dan simulasi. Karena kita memerlukan jumlah simulasi yang sangat besar, itu akan menjadi beban nyata untuk mengandalkan pensil dan kertas saja.